Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, belum lama ini ya sekitar sebulanan atau bahkan lebih ya, ini di Netflix keluar sebuah film yang sangat-sangat dibicarakan oleh banyak orang nih. Judulnya adalah Gangubai Kathiawadi. ఎవరికి భయపడకూడదు పోలీస్కైనా ఎమ్మెల్యేకైనా మంత్రికైనా వాడమ్మ మొగుడు ఎవ్వడికి భయపడకూడదు. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, teman Kongko BB69. Yang pertama ada Mbak Kla. Apa kabar Mbak Kla? Halo, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Nah, yang kedua ada Mbak Fani. Apa kabar Mbak Fani? Baik, Mas Setiawan. Halo, apa kabar juga semuanya? Sehat ya. Ini kayaknya ini langsung saya ngeh nih. Ternyata ini yang hadir di sini yang umurnya sudah tidak muda memakai kacamata semua. Oh iya, Ding, bener beda. nih. Kelihatan beda ya. Lah ya iya ya. Ada kayak kesenjangan umur ya. Berasa. Kalau Mas Rido semua akan pakai kacamata pada akhirnya. Pada akhirnya. Nah, ya, Tinggal tunggu waktu. tinggal tunggu waktu Tunggu aja. saja waktunya. Ya. Yang ketiga ada Mas Rido. Apa kabar Mas Rido? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Oke, kita langsung aja nih ke Mbak Kla nih. Gimana ini Mbak Kla mengenai film Gangubai? Kira-kira di filmnya itu ada sesuatu yang menarik hati gak? Sebenarnya kan udah lama banget ya kan nonton film India karena males sama nyanyi dan narinya gitu banyak banget kan. Cuman karena trending di Netflix, penasaran, nggak tahu kenapa penasaran, posternya aja udah menggoda selera gitu lah. Pas nonton kaget juga sih, dialog-dialog yang paling suka sih sama dialognya sama sinematografinya. Bagus banget. Oke, jadi di luar ekspektasi ya maksudnya. Apalagi pas tahu based on true story, lebih kaget lagi sih. Wah, tambah keren. Oke, kalau gitu waktu pertama kali nonton itu sebenarnya itu udah cari-cari tahu belum? Ini sebenarnya ini film apa atau istilah ini Enggak. karakter apa enggak? Berdasarkan trending di Netflix emang seneng banget trending, terus tapi penasaran juga, terus emang posternya bagus banget gitu, bikin orang pengen nonton. Penasaran Dan akhirnya ya? nonton. Kaget, baru dari situ cari-cari, oh ternyata itu based on true story, ada orang aslinya, sampai ada patungnya di India gitu. Oke, Mbak Fani gimana Mbak Fani? Kenapa nih? Apa karena suka nonton film India atau karena istilahnya FOMO? FOMO. Enggak, justru aku kayak tahu belakangan itu pertama kali diinfoin kan tahu Mas Setiawan kan. Tadinya emang kayak ngelihat ada top 10, masuk top 10 tuh si Gangubai di posisi kedua kan kalau nggak salah. Terus tapi waktu itu tuh karena lagi kenapa ya? Ribet deh kalau nggak salah lagi banyak ribet deh kan masa-masa lebaran ditinggal sama Mbak. Terus habis itu pas lagi nyampe rumah tuh kayak sempetnya cuma bisa nonton sebentar, habis itu capek banget tidur, akhirnya lagi nontonin si Wild Babies mulu tuh waktu itu tuh lagi masa-masa nonton Wild Babies. Terus pas Mas Setiawan ngomong Gangubai, oh ya udah nih masuk dulu deh masuk ke apa namanya masuk ke list watch list betul. Abis itu aku penasaran, sebaru tuh aku search beda sama aku sempat search, oh ngeliat premisnya yaitu langsung sorry bukan premis berarti cerita asli si Gangubai seperti apa, oh berangkat nonton. Wow, betul seperti katanya Mbak Kla, sinematografi sama dialognya juara sih, bener sih. Kan biasanya India kan identik dengan apa ya, dialog yang mendayu-dayu, terus kemudian juga beberapa adegan yang sebenarnya dirasa dipanjang-panjangin, tapi ini nggak tahu kenapa malah justru berkesan poetik, malah berkesan seni gitu sih, nyeni gitu jadi filmnya, terus kayak aduh keren banget sih, keren sih. Maksudnya banyak banget banyak sektor yang bisa kita bahas buat malam ini. Oke, benar-benar. Sebenarnya banyak faktor yang bisa dibahas nih dalam arti dari isi ceritanya ya. Nah, Gangubai sendiri ini kan premier kalau nggak salah di 72 ya, Berlin International Film Festival ya, Februari 2022 nih. Nah, gimana Mas Rido pendapatnya ini? Apakah setuju dengan kedua teman kita nih? Setuju sekali, karena sejujurnya gue kayaknya nggak pernah nonton film India gitu. Iya. Gue pernah nonton Slumdog Millionaire, tapi ternyata pas nyari di internet itu ternyata film Inggris. Kemarin Dua Tiger gue nonton karena baca novelnya, ternyata pas gue nyari di internet nggak jatuhnya bukan film India juga karena pakai bahasa Inggris gitu.
Jadi jatuhnya ya ini perdana pertama gue nonton film India gitu. Jadi Oh, gue serius? Iya, Serius? iya. Nah, gue mainan itu kan belum nggak nonton, Kucing saya gue juga belum nonton karena durasinya panjang banget gitu. Gue paling males gitu kalau nonton film yang 2 jam. Terus gue juga awalnya emang kemakan stereotip. Kan kebanyakan orang stereotipnya ya tau lah kayak film India tuh ya kebanyakan nari-nari joget-joget yang kayak nggak terlalu apa ya istilahnya, nggak terlalu penting untuk filmnya tapi cuma untuk menghebohkan aja untuk pamer budget juga kan, karena kan biasa kalau nari-nari joget-jogetnya kan biasanya orangnya rame, propertinya banyak apa segalanya kayak gitu. Jadi gue pikir, tapi karena dibilangin sama teman-teman Ganggu Bay bagus kok, memang ada nari, tapi itu emang butuh kebutuhan di film dan ceritanya. Dan setelah nonton ya ternyata film India tidak seperti itu. Ternyata film India tidak seperti apa yang orang katakan gitu, dan emang bagus, Ganggu Bay bagus. Terutama emang Alia Bhatt, gue pertama kali lihat Alia Bhatt karena gue tahu kan Alia Bhatt itu udah di hire sama Gal Gadot tuh buat main film sama dia. Jadi gue pikir memang bagus gitu, memang bagus banget dia kayak gitu sih. Oke, jadi Ganggu Bay ini exposure pertama Mas Rido terhadap film India ya, dan exposure keduanya langsung RRR. Iya betul. Oke, nanti kita bahas RRR di lain waktu, tenang aja. Saya juga lagi berjuang untuk menonton RRR. Sangat. Oke, kita kembali lagi ke filmnya. Belum ke ceritanya, ke filmnya. Sebenarnya apa sih yang istilahnya menjadi nilai jual ataupun yang menjadi istilahnya nilai tambah daripada film ini nih, kalau menurut Mbak Fani? Yang pasti sih, kalau misalnya untuk orang yang awam film India pasti ngelihat Alia Bhatt dulu yang pertama ya gitu, karena tidak bisa dipungkiri udah cakep banget, terus kemudian ya maksudnya cakepnya dia kan universal ya, terus kemudian premisnya tentu saja gitu ketika ini bicara, jadi kan feminisme digambarkan dengan sosok perempuan yang kuat gitu kan, terus di sini premisnya aja bicara atau judulnya aja bicara kalau ini adalah kayak mafia. Pertama aku kira ini film mafia gitu, karena judulnya adalah dia tulisannya female mafia Don gitu. Terus ternyata dia berangkat justru gitu, jadi kayak ternyata dia berangkat dari budaya sama praktik yang ya bisa dibilang ini terjadi di sebagian besar negara, sebagian besar belahan dunia, kalau memang perempuan itu sangat rentan sama yang namanya eksploitasi, terus kemudian juga perdagangan gitu, karena dianggap sebagai kaum atau gender yang lebih lemah gitu dibanding laki-laki dan lebih mudah untuk diperjualbelikan atau dirampas gitu hak-hak mereka gitu. Tadi itu berangkat dari situ aja udah kayak wow gitu. Ini adegan pertamanya aja udah ngehook kan gitu. Terus saat diperkenalkan si Ganggu Bay tersebut dia flashback segala macam, pembentukan karakternya seperti apa, kemudian juga hubungan dia dengan sekitarnya seperti apa gitu-gitu. Hubungan dengan sekitarnya baik dengan si muncikarinya maupun juga teman-teman satu letting di militer. Terus satu rumah. sama orang-orang satu mes betul, kita sebutnya wisma ya, satu wisma gitu, satu tempat kerja. Terus di lingkungan sekitarnya, kemudian juga yang tadinya kita pikir dan membuat kita sebagai penonton yang tadinya kita pikir kasihan, we should be pity them, tapi ternyata enggak gitu, we should respect them, karena memang at the end of the day prostitusi betul seperti kata orang-orang dan juga kita belajar dari sejarah, ini adalah pekerjaan tertua di dunia, men. Betul. Gitu. Betul. Dan pada intinya pekerjaan kan kita bekerja, kita menjual sesuatu yang kita punya kan, apapun itu gitu. Kalau saya sebagai jurnalis berarti kan kita menjual daya pikir saya untuk membuat sebuah berita, menyiarkan kepada masyarakat. Nah ini sama aja, ini menjual kebetulan organ tubuh gitu, menjual sesuatu yang ya itulah gitu, yang melekat di tubuh, tapi ya kalau kita melakukannya dengan dignity, kalau kita melakukannya dengan penuh penuh rasa hormat kepada diri kita sendiri, at the end of the day sebenarnya bisa dikategorikan sebagai pekerjaan gitu, walaupun memang di setiap agama mengatakan atau norma-norma yang diangkat oleh semua agama di muka bumi mengatakan pekerjaan prostitusi itu adalah haram gitu. Tidak ada baik. Agama betul. Tapi ya let alone maksudnya lagi-lagi agama bertemu dengan sains, bertemu dengan norma-norma yang tidak masuk dalam ajarannya, ya
ya tetap clash dan itu akan selalu menimbulkan sebuah perdebatan gitu. Itu sih yang menarik, jadi banyak apa ya, perspektif yang masuk dan bisa kita ajak bicara satu sama lain gitu. Mungkin uh, kita kita agree untuk disagree terkait dengan keabsahan atau kesahihan praktek prostitusi. Tapi kita Betul. tidak bisa menutup mata bahwa semua perempuan semua perempuan apapun pekerjaan yang dia lakukan berhak untuk mendapatkan hormat dari lingkungan sekitarnya. Asik udah cocok belum jadi anggota DPR? Cocok lah ya. Nanti kertasnya dibuang lagi kayak Kang Gubi dilecekin. Oke, iya benar. Di sini juga maksudnya yang kalau saya dapat ini dalam arti cerita yang begitu kelam, kita bilang kelam ya. Tapi entah kenapa itu dikemas dengan begitu optimisme. Karena biasanya kan kalau film-film yang kelam gitu kan biasanya harus mewah, harus sedih-sedih. Tapi ini kok kayak auranya berbeda gitu ya maksudnya dalam arti ya. Dan saya tadi itu benar-benar seperti Kak Fani bilang itu bahwa bukan untuk dikasihani istilahnya. Kesannya ini film ini ada nih bukan untuk kasihan nih, tapi kita justru menghormati dia ini karena ini dia mempunyai semangat berjuangnya itu sih seperti itu. Oke. Nah, dari Kla gimana Kla menurut Kla nih? Soalnya di sini kan juga dikasih permasalahan nih mengenai ini nih permasalahannya adalah si ini ditipu dengan tanda kutip melarikan diri ternyata dia itu dijual. Dan misalkan kalau dia balik ke keluarganya, justru keluarganya akan menghukum dia bahkan ada yang dibilang itu bahkan ada yang digantung karena ya ini ya kamu memalukan karena kamu udah lari. Nah, itu kan jadi kan ya salah istilahnya salah anaknya di sini sendiri kenapa melarikan bukan diculik loh, melarikan diri. Nah, kayak gini-gini nih. Nah, ini kalau dari tema-temanya gimana nih? Sebelumnya nih ya, nggak baik kebetulan baca berita itulah kalau misalkan di ada setiap harinya wanita yang dibunuh sama suaminya tuh banyak cuma karena kadang-kadang nggak bisa masak, makanan nggak enak gitu. Terus dari situ tuh iseng kayak googling tentang India dan ternyata emang patriarki di sana tuh paling parah dan masih kental banget kan. Jadi wanita itu rendah banget di mata sosial gitu. Nah gitu, pas besoknya nonton Ganggu Bay langsung kayak, oh ya ternyata emang bener gitu. Jadi dan kita PS kan selama ini kan kita mandangnya kalau ya buruk gitu ya negatif, tapi ternyata pas dari sisi itu banyak yang nggak mau juga kan, yang kayak adegan pertama itu bagus banget yang kalau keluarga muda terus sama suaminya dijual gitu kan. Maksudnya ngasih lihat dunia banget sih tentang itu, tentang nasib perempuan di sana. Dan Ganggu Bayi itu loh kayak kisah yang benar-benar inspiratif banget karena kisah di India yang tentang wanita. Ganggu Bayi ini udah benar-benar jadi ceritanya bikin ya itu tadi jadi bikin optimisme nontonnya, auranya beda gitu. Betul. Karena ya tadi itu kan mungkin ya tadi itu dari tahun ini kan kalau salah nih tahun 70-an ya. Benar ya? Kisahnya. Ganggu Bayi ya, benar ya? Bentar deh kalau saya nggak salah sih ya. Nah, emang tahun-tahun gitu kan emang masa-masa di mana mereka itu mendapatkan perlakuan 60-an, 60 70-an ya benar ya? 60-an ya. Nah. Tapi sampai sekarang loh Mas, perdagangan sekarang manusia sampai sekarang masih gitu. Jadi kayak yang bernasib seperti Ganggu Bayi itu sampai dengan saat ini masih banyak, cuma ya itu tidak tertangkap oleh radar masyarakat gitu karena dianggap kalau misalnya kita sudah terlibat dalam perdagangan manusia ya udah kita nggak punya harga diri lagi di tengah masyarakat, kita tidak perlu dianggap gitu. Dan selalu jadi topik yang biasanya dihindari atau tidak jadi prioritas utama untuk pemerintah diluruskan atau diatur atau lebih ditegaskan lagi gitu, ditangkapin satu-satu gitu. Pernah dengar PBB sendiri nggak bisa ikut campur soal apa sih nasib perempuan di India ini karena emang adatnya udah masih begitu gitu, kental banget patriarkinya. Walaupun dibilang katanya mereka harus menegakkan hak asasi manusia, tapi ketika kita sudah bicara mengenai sejarah, kemudian juga adat istiadat dan habit yang
dilaksanakan bertahun-tahun, berdekade-dekade lamanya gitu, PBB tidak bisa masuk ke sana dengan semudah itu gitu. Sama seperti dia tidak bisa masuk ke Iran atau ke negara-negara lain yang masih menegakkan patriarki ekstrim ya, kita nyebut patriarki sebenarnya tidak jelek, tapi kalau udah ekstrim dan juga menjatuhkan hak-hak lain di luar kaum laki-laki itu salah. Oke, oke, oke. Kira-kira kenapa tuh bisa sampai sampai masih ada sebenarnya? Padahal kan dalam arti gini, kita anggap dalam arti gini, kalau kita berpikir bahwa negara yang sangat terpencil ataupun tidak ada mau kata internet, istilahnya wawasan tidak terbuka, kan biasanya kan kita masih maklumin, oh ya karena itu memang mereka itu nggak dapat informasi. Tapi ini kan kita bilang kan negaranya kan cukup maju segala macam. Ini kira-kira menurut Mbak Fani atau Mbak Kla ini kenapa nih bisa saya masih bisa memegang yang ekstrim seperti itu? Ya budaya susah ya, namanya budaya adat istiadat, kayak walaupun kayak Korea ya udah ke Amerikaan tetap patriarkinya kental banget loh mereka. Kayak cewek tuh tetap di bawah laki-laki, apalagi di tempat kerja gitu. Namanya udah adat istiadat, udah merekat di dalam suatu bangsa gitu. Because apa ya, manusia walaupun kita sudah terpapar dengan ilmu pengetahuan dan juga informasi baru, Mas Setiawan dan juga Mas Rido, yang nanti mungkin monggo dari perspektif laki-laki gitu bisa ditambahkan. Tapi kalau misalnya manusia itu memang kita build atau kita dibentuk, kita dibangun untuk mempercayai apa yang hanya ingin kita percayai, dan kalau misalnya itu berada dalam skup atau skala besar ya hence terjadilah seperti saat ini, dari dulu sampai dengan saat ini gitu. That's just how human it is. Betul. Gimana Mas Rido? Setuju sih, memang kebanyakan dari kita tuh tipe manusia yang nggak mau tahu, nggak mau nyari tahu dulu gitu. Kayak kita ngelihatnya apa yang kita lihat ya udah gitu aja gitu. Kita ngelihat kayak misalnya PSK ya buruk, orang kan nganggapnya dosa, haram, apa segalanya, neraka apa segalanya. Ya tapi kan yang kita lihat kan cuma itu, kita nggak tahu apa kita kayak gimana, sebelum mereka kesini gimana, kenapa mereka mau, nggak ada, kayaknya nggak, jarang banget ada yang kepikir kok dia bisa bekerja di sini, cerita dia sebelumnya tuh apa gitu, cerita nggak mungkin dong tiba-tiba dia secara volunteer mau bekerja seperti ini, pasti ada alasannya kenapa, apakah dia kebutuhannya gimana, apakah keluarganya mana gitu. Jadi ya emang kebanyakan manusia memang pada dasarnya selalu seperti itu sih, sama aja gitu. Kita selalu berpikir ya udah, kita ngelihat apa yang depan kita nih, misalnya ada orang jatuh ya, kita dalam pikiran kita pasti kayak ya udah dia ceroboh. Kita nggak tahu apakah mungkin ada yang nyenggol, apakah mungkin dia lagi mikirin sesuatu dalam pikiran itu tiba-tiba nggak sengaja jatuh, kan kita nggak pernah tahu, perspektif kita kan berbeda dengan apa yang dialami gitu. Dan ketika orang menjelaskan ke kita, sebenarnya tadi gue jatuh tuh kayak gini, dan kita juga jarang mau tahu gitu, bodo amat, bukan urusan gue gitu. Nah itu jadi ya sama halnya kayak yang terjadi kayak saya ingat banget ketika si Ganggubay ini berpidato itu kan dijelasin kan, dia bilang ya kalau kita tahu kalau PSK itu pekerjaannya mungkin menurut agama haram, tapi mereka kan nggak pernah mau tahu sebenarnya kita kenapa kayak gini gitu, kenapa kita dipandang rendah, kenapa kita ini, padahal kita sama-sama manusia, sama-sama makan, sama-sama jalan, kenapa kita dipandang rendah gitu. Nah itu sih yang benar-benar menarik dari Ganggubay, yang menurut saya tuh ya emang harus lebih dikaji lagi sih, lebih serius lagi sih, dan berharap kalau Ganggubay ini emang lebih rame, bukan sekedar ditonton ya, tapi juga dipelajari lagi sih, emang didiskusikan lagi. Nah, lucunya kan, semua agama yang ada di muka bumi kan mengajarkan bahwa manusia setara di mata Tuhannya. Betul. Tapi at the end of the day gitu, ketika ya itu juga terlihat banget dari adegan di film Ganggubay gitu. Orang-orang atau pihak atau komunitas yang memandang praktek prostitusi paling rendah atau ingin menghapuskan praktek prostitusi itu adalah mereka yang berada di balik tameng agama itu gitu. Ya. Betul. Orang kalau udah mabok agama sampai lupa arti kemanusiaan itu sendiri sih biasa kayak. Betul. Padahal di agama sudah diajarin, katanya, itu dosa lah. Anda juga tidak mengamalkan ajaran agama juga, padahal udah dituliskan. Gimana? Sampai lupa saling mengasihi, karena sih menghakimi. Ya. Belum lagi gimana Mas Rido, yang dosa mengenai zina mata, gimana Mas Rido? Aduh.
setara dengan Cina ya. Gimana? Itu kalau Cina Apa mata dengan tuh? Cina biasa gimana Mas Rido? Mas Rido kayaknya paling ini nih dari waktu itu Aduh, ngulang-ngulang. nggak paham deh, nggak paham. Oke, oke, oke. Oke. Nah, kita nggak ke ranah situ, nggak ke ranah situ. Tapi benar sih, dan nanti di sini nih di mana saya paling gampang ini gini. eh, Seringkali itu kita bisa menghakimi orang yang berbeda ataupun yang kita anggap bersalah. Padahal dalam arti kita sendiri pun mempunyai kesalahan ataupun dosa yang berbeda, yang mungkin sebenarnya itu ya dosa adalah dosa, hitam adalah hitam, putih adalah putih. Istilahnya dosanya dia adalah ini, dosanya kita adalah ini, ya kita sama-sama orang berdosa. Dan akhirnya tapi kita merasa lebih, istilahnya seperti itu. Dan yang menjadi salah satu menarik adalah dikala anak-anaknya menjadi korban. Nah, di mana tidak boleh dapat pendidikan ya, benar ya, di mana suster atau pastor kalau nggak salah situ ya. Nah, Ya, itu betul. tidak menerima dalam arti dengan alasan banyak alasan. Nah, ini juga kan kayaknya mungkin terjadi dimanapun sih, menurut saya sih dimanapun. Ya pasti kan mereka gini. Sebagai orang tua nih, kan kebetulan saya kelas sama Mbak Fani kan udah menjadi orang tua. Kalau Mas Rido ya insya Allah dalam jangka waktu dekat, oke, Nggak deket itu, nggak deket itu. aminin aja. Ya, oke, Amin. oke, iya, siap. Didoain. Amin, Siap, didoain. siap, siap. Nah, maksudnya pasti itu kita akan berharap atau berusaha supaya anak-anak kita itu menjadi jauh lebih baik daripada kita nih. Dan ini kan digambarkan nih, dalam arti mereka pasti nih yang notabene adalah PSK ya, mereka pasti akan berharap ya anak mereka tidak akan menjadi seperti mereka ya harus sekolah seperti ini. Namun ternyata itu masyarakat berusaha untuk mengkat, dalam arti saya berusaha untuk jangan deh nanti kamu membawa pengaruh buruk kepada murid-murid lain seperti itu ya. Nah, kalau dari perspektif ini gimana nih kalau Mbak Fani lihat nih? Ya, itu yang ya berangkat dari tadi katanya Mas Tiawan gitu, bahwa masyarakat kan paling gampang menghakimi orang-orang yang tidak berada di lingkungan atau orang-orang terdekatnya gitu. Biasanya kita sama orang terdekat aja seringkali menghakimi kan gitu, apalagi orang-orang yang di luar lingkungan kita gitu. Itu terjadi gitu, padahal uh, apa ya, pendidikan kan hak dasar bagi, atau mendapatkan ilmu itu kan hak dasar bagi manusia gitu, Betul, betul. terlepas backgroundnya seperti apa. Tapi ya yang udah-udah dan juga di negara kita sendiri juga kayak gitu ya, pendidikan hanya apa ya, akses untuk pendidikan hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu atau punya duit gitu. Untungnya di sini Gang Kubai duitnya banyak, kagak berseri ya. Nah kalau misalnya muncikarinya kagak punya duit ya udah wes, itu habis tuh anak-anak nggak punya masa depan gitu. Jadi ya di sini maksudnya bisa jadi kayak semacam inspirasi gitu. At least ketika kita memang berada di posisi yang sulit, kita punya duit dulu deh gitu. Orang-orang ini soalnya setiap manusia hampir pasti bisa dibayar, hampir pasti bisa melaksanakan semuanya kalau kita punya duitnya lebih banyak daripada mereka gitu. Kita bisa beli mereka untuk melakukan apa yang kita mau kalau kita punya itu tadi modal gitu. Terlepas dari apapun yang apakah itu benar apa tidak gitu. Jadi ya kayak Ganggu Bayi gitu, makanya kenapa dapat respect gitu, karena dia tahu dia punya sesuatu, dia punya modal, dan dia menggunakan modal tersebut walaupun misalnya dengan banyak penolakan, tapi niatnya baik gitu. Apa namanya? Dia punya goodwill untuk si anak-anak yang berada di Kamasipura ini punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, punya degree, dan bisa memilih masa depan yang mereka pengenin gitu. Mereka pengen jadi apapun gitu, mereka bebas gitu. Karena itu hak dasar. Ganggu Bayi paham itu hak dasar dari setiap manusia, dan ya dia lakukan gitu, walaupun ya di kehidupan aslinya sih pun tidak berakhir atau punya ending yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan, tapi ada masa-masa, ada momen-momen seperti itu yang bisa jadi contoh buat kita gitu. Betul, betul, betul. Lebih. Bahkan dia mengadakan pesta pernikahan pertama di Katiwandi itu buat ngerubah Persepsi, betul. Persepsi daripada orang-orang yang ada di kota tersebut bahwa nggak mungkin nih istilahnya seperti itu ya. Mereka juga sebenarnya orang-orang normal kayak kita gitu maksudnya. Yang bisa menikah, bisa punya anak, anaknya bisa sekolah gitu. Dari saya ya tadi itu dalam arti ya mereka manusia dalam arti seperti itu ya dianggapnya kan ya. Dan
Ya, memang sih dalam arti di sini kalau kita lihat ini banyak banyak sekali yang dibahas nih. Bahkan istilahnya dibahas bahwa ternyata itu ya tadi itu kalau di film ini ya aparat-aparatnya pun ya istilahnya ya tadi itu Suap. tahu sebenarnya kan, Tahu. dan istilahnya ya penggerbekannya pun ya kong kali kong istilahnya. Mau ngomong sesuatu tapi takut ada tukang nasi goreng lagi Ya orang nanti jangan. ngomong. Nah kalau yang gini nih Mbak Fani ini harus diingatkan ya. Hati-hati Mbak Fani. Itu udah ada tukang nasi goreng dan tukang bakso. Biar nggak maksudnya tenang aja Mbak. Nanti Mas Rido yang akan ngomong. Di Batam Oke, jauh siap kok. Mas Rido. Monggo, wakili saya. Karena tekan bakso aja enak sih kayaknya. Mas Rido di Batam ya. Iya. Oh iya. Oh Kirain di kota Batam, gaib. di Batam apa ya tukang yang sering lewat-lewat depan rumah ya? Tukang sekuteng. Bawa hati Jauh banget. nggak apa, Oke. kurang badass. Nah dulu kan Batam juga terkenal juga ya dengan Red District ya Batam ya. Oh ya? Iya. Iya, Iya. benar. Dan Masih ada nggak? udah ditutup Udah sejak nggak ada. sudah ditutup sejak yang Marina itu dibangun. Iya. Udah. Sejak Marina dibangun, jadi akhirnya itu segala Red District itu tempat perjudian atau prostitusi itu segala macam ditutup sih seperti itu. Sekarang jadi tempat wisata yang harus juga. Nah, tempat wisata betul. Ada orang foto-foto. Iya. Ya. Nah, kalau dari Mbak Kla melihat fenomena isanya tadi itu tahu sama tahu, ya paling sekolah anak-anak dulu deh biar aman kita ngomongnya. Kalau tahu sama tahu kayak agak susah kita ngomong ya. Tahu sama tahu. Tahu sama tahu, istilahnya kalau mau digerebek itu dikasih tahu Oh, dulu. iya. Kalau soal sekolah tadi mau bahas ini juga sih. Kita sebagai orang tua juga sebenarnya kadang begitu kan. Anak kita jangan gaul sama dia, ntar gini gitu. Sebenarnya kita sendiri kayak gitu. Apalagi buat skala yang lebih besar sih. Jadi sebenarnya susah juga ya. Nggak bisa nyalahin pihak sekolah juga. Mungkin orang tua murid yang lain juga. Oh ini anak-anak dari Katiwandi gitu mau sekolah pasti. Betul diprotes. Iyalah, ntar anak saya ke bawah-bawah mungkin mereka kan obrolannya beda segala macam gitu lah. Sebenarnya serba salahnya di situ sih. Apalagi orang tua zaman sekarang ya langsung Miss, ini anak-anaknya kok pada datang sih Miss gitu ya. Iya. Gimana Mbak Fani, bener nggak? Kepoin. Tapi apa ya, ada pertemuan orang tua dan murid itu harusnya sih dijadikan media ya untuk berkomunikasi. Oke, so idealis banget Gus. Tapi bener sih dalam arti ya kita pun pasti kan ada yang mikir oh ini kok mungkin ini tadi itu tata bahasanya ini kita nggak usah ngomong yang terlalu gimana, misalnya kalau misalkan sebagai orang tua wah ini bahasanya kok kayak gini banget sih, udahlah kamu jangan bergaul lah nanti kamu bahasanya jadi kurang ajar lagi saya bahasanya gini-gini, dan itu istilahnya memang ya tanda kutip itu manusiawi kali ya. Manusiawi itu saya biasa kita sebagai manusia punya pikiran seperti itu sih, seperti itu. Oke, kalau gitu kita langsung Tapi ada satu yang bikin penasaran deh, Mas Tiawan sama Mas Rido deh. Jadi, sebagai laki-laki ya, sebagai laki-laki nih, aku penasaran. Mas Setiawan sama Mas Rido berada di pihak yang mana gitu untuk bicara mengenai prostitusi gitu, ketika Ganggu Bayi ini kan meminta kepada Perdana Menteri untuk melegalkan prostitusi, dan itu juga adalah salah satu hal yang pernah diperjuangkan di Indonesia waktu itu kan. Jadi kayak melegalkan prostitusi ditaruh di suatu kawasan gitu. Betul. Kita bicara bahkan perjudian juga. Betul. Itu ada di Belanda ya, correct me if I'm wrong ya, Bakla juga ya. Nah, gimana Mas Rido sama Mas Setiawan setuju nggak misalnya prostitusi itu dilegalkan dalam satu kawasan tertentu dengan aturannya, atau seperti apa kalau di Indonesia? Menarik ini pertanyaan sekali nih, menarik ini. Oke, silakan Mas Rido. Kita dulu. Sebenarnya antara sebenarnya ada rasa setuju, tapi kan kayak ada dari agama bilang enggak. Jadi kayak sebenarnya masih 50-50 sih antara soal, karena kita juga belum tahu nih arahnya apakah kepada benar aturannya akan diikuti, kan katanya kan ada beberapa, tapi dengan catatan ada regulasi bla 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 bla. Tapi apakah regulasi itu beneran bakal diikuti apa enggak? Karena kan kita belum bisa menjamin kan apapun yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau ditanyain apakah setuju apa enggak, ya masih sebenarnya masih 50-50 sih, masih karena
apa ya, tempat prostitusi itu kan emang nggak bisa ditutup ya, nggak bisa di apa, mau digerebek apa kayak kemarin Valentine yang kondom ini dicek terus ya mau gimana pun juga mau di apa namanya ditutup digerebek sampai ke akar-akarnya ya prostitusi itu tetap Ada pasti lagi ada. ya. Bisa Heeh, pakai pasti online akan malah ada. sekarang ya, bisa via Nah, online iya. gitu. Heeh. Nggak harus ada tempat fisik gitu kan. Jadi kayak mau gimana pun juga ya bakalan tetap ada gitu. Ya, Jadi sebenarnya kalau bagian setujunya adalah ya setidaknya ada satu tempat khusus. Jadi nggak sembarangan gitu. Karena kadang-kadang ada juga yang misalnya tempat prostitusi di hotel gitu. Nah, tapi kan tiba-tiba ada keluarga yang nggak sengaja nginep sana gimana gitu kan. Jadi kan itu kan jadi kayak Betul, takutnya sembarangan. Jadi lebih baik sebenarnya kalau bagian setujunya adalah ya setidaknya kasih tempatnya terkhusus. Jangan kayak di beberapa tempat-tempatnya mungkin hotel atau apa ya apartemen atau apa yang kemungkinan terbesar bakal dikunjungi sama sebuah keluarga gitu. Kalau bagian setuju itu, kalau yang tidak setuju ya mungkin karena masih terpaku sama agama ya. Karena kalau di agama sebenarnya tidak boleh. Tapi ya mau gimana lagi? Kita nggak bisa menghalalkan atau mengharamkan itu karena pada akhirnya ya semuanya sama-sama cari uang gitu. Ya mau gimana? Semuanya di dunia ya sama-sama cari uang, tapi caranya ya berbeda-beda gitu. Nggak ada yang sama satupun. Ya orang beda, ini jualan, yang ini kerja, yang ini ya kerjanya macam-macam. Ada kerjanya kantoran, ada yang kerjanya apain, macam-macam. Jadi ya mau gimana lagi, ya hidup kan juga berjalannya karena uang. Mau gimana lagi, orang juga butuh uang kan. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan juga, karena itu juga cara mereka hidup gitu loh. Kalau mereka nggak hidup ya itu bingung Nah, juga kan menyikapinya kan. apakah prostitusi lebih rendah daripada korupsi? Cie. Waduh, mantap. Mantap. Enggak, itu makanya dia pertanyaan. Kali. Pertanyaan. Itu pertanyaan loh. Itu benar. Mantap, Apa mantap, bedanya? mantap. Kalau misalnya dibilang prostitusi itu pidana gitu lah, kan bedanya korupsi pidana khusus gitu. Tapi koruptor masih bisa dipanggil ya maksudnya masih bisa dihormatin lah, Ya, terus ya. punya akses ke tempat-tempat yang bisa diakses oleh orang-orang biasa gitu. padahal prostitusi nggak merugikan banyak orang ya, korupsi Iya. merugikan banyak orang. Dan lebih Betul, anehnya lagi, masyarakat. kalau anak-anak yang bapaknya korupsi masih bisa sekolah enak, masih bisa sekolah Ya ini. betul, betul. Sementara kalau yang Dibilang mereka kita yang nggak- dari gang Mubah ya malah digituin gitu. Iya. Jadi kayak berasa nggak adil juga gitu. Iya. Standar ganda. Ya, itu standar ganda itu. Nah, jadi udah terpuaskan ya jawabannya. Curang banget ya. Siapa belum Mas? Hari. Hari. Nggak bisa gitu dong. Nggak bisa gitu dong. Gimana? Yang punya aja. Yang Nggak punya aja. boleh. Tadi sebenarnya saya udah halus tuh, Cie. Oke. Memang benar saya setuju banget sama Mas Rido dalam arti pada intinya hal ini nih kita nggak bisa kalau secara agama pasti ataupun secara nilai-nilai sosial kita nggak bisa jawab lah ya dalam arti karena kalau secara agama ya salah adalah salah, dalam arti dosa adalah dosa kita bilangnya ini secara agama. Jadi saya nggak berani ngomong secara agama, jadi saya lepas dari secara agama, tapi secara misalnya dari segi secara ilmu ataupun secara fakta. Saya lebih setuju dengan adanya istilahnya apa ya, ya tempat lokalisasi kita ngomong lokalisasi yang terpantau, yang terregistrasi, di mana mungkin ya legal dan tercatat pekerjaan. Pekerjaan adalah PSK. Dengan pun saya ya dengan dalam arti dengan bahasa apapun itu, misalnya mau PSK lah, mau LC, Lady Companion, istilahnya itu dicarilah kata-kata pekerjaannya itu apa. Yang mana ya itu cuman istilahnya kata-kata, tapi kita tahu itu adalah pekerjaannya. Dan itu harus dilakukan terdaftar, terregistrasi. Kenapa? Biar ini lebih bagus, di mana harus ada pemeriksaan kesehatan yang terstruktur dan benar-benar periodnya ada. For example, tiap 3 bulan atau tiap bulan diperiksa kesehatan daripada penyakit kelamin. Mungkin tiap 6 bulan ada pemeriksaan HIV. Tiap berapa bulan ada pemeriksaan apa.
dan itu terregistrasi dan Mas istilahnya Setiawan aku incer karena Mas Setiawan dokter. Iya. dan Makanya dan arti nah, tapi tadi itu balik-balik lagi kalau secara agama salah ya, secara agama salah, saya nggak berani ngomong nih. Oke, kenapa? Kalau misalkan kalau itu terregistrasi, kita kan akan tahu nih, misalnya mereka itu bekerja di situ. Kalau misalkan kalau mereka itu melanggar, tidak memeriksa, ya tempatnya itu harus kena hukuman. Nah, arti. Dan orang-orang yang legal, yang ilegal, istilah prostitusi tanpa terdaftar, yaitu dihukum karena istilahnya melanggar peraturan yang ada. Nah, ini akan karena tadi yang sudah dibilang Mbak Fani dan seperti yang udah kita tahu lah, ini dari zaman dulu dibilang bahkan zaman nabi-nabi ya istilahnya, itu kita lihat nih udah ada yang namanya prostitusi istilahnya, dan sampai sekarang pun mau dihapuskan mau dihancurkan mereka pasti ada, baik itu online lah, nanti mungkin nanti kalau udah zaman itu mungkin metaverse prostitusi metaverse, saya nggak tahu lah gimana cara. Bener loh, kemarin ada Ide kasus bagus. metaverse yang di rap gitu loh. Bener ada, bener. Metaverse ada kasus yang di rap. Nah, Sampai orangnya trauma. Bener, orang di rap di metaverse itu Sampai ada loh. trauma orangnya. Itu gila, Ya. itu. Dan ternyata itu salah satu perancangnya gitu yang kerja di itu yang di rap gitu. Dia sampai trauma banget. Itu di metaverse pun kejahatan pun ada dan dalam Dan di rapnya juga sama banyak orang gitu loh. Nah, karena mereka merasa nggak ada hukum di metaverse dalam arti. Nah, di sini pun nanti ke depannya kita nggak tahu apakah nanti itu melalui apa ini apa namanya kalau pakai kacamata VR ya, benar-benar virtual reality tuh, sampai lupa saya kalau ngomong serius malah lupa saya. Nah, apakah melalui VR segala macam kan, tapi kan itu kan tetap aja bentuknya. Nah, oke, tapi misalkan kalau itu kontak fisik, kecuali kalau kayak Demolition Man ya, karena udah penyakit segala macam akhirnya pakai VR. Nah, itu bisa. Tapi misalkan kalau selama masih ada fisik, menurut saya itu dilegalkan itu bukan karena tidak takut dosa, bukan karena haram atau halal, tapi itu mengenai penyakit karena kita tahu, karena kayak di Amerika pun pemain film porno dalam arti itu mereka pun setahu saya itu mereka terdaftar dan itu menjadi pekerjaan dan mereka mendapatkan wajib untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan sertifikasinya itu bukan sertifikasi bisa melakukannya, tapi saya dalam arti mereka itu tadi itu apakah sudah melakukan screening kesehatan penyakit kelamin atau apakah HIV yang terutama kan HIV dan lain-lain segala macam, dan itu menurut saya lebih bagus. Dan kalau dari tadi itu bisa dibendung nih, dalam arti bisa dibendung dalam arti oh ini red district nih, jadi istilahnya sekolah-sekolah kalau bisa jangan ada di daerah situ misalkan, sekolah-sekolah untuk yang ini, atau tapi misalkan kalau bagaimana misalkan kalau anak-anaknya segini-gini ya itu kan beda lagi. Nah, jadi misalkan kalau mereka mau bekerja mereka baru pergi ke red district. Para pencari hiburan tersebut ya mereka itu carinya ke situ bukan cari ke lain, karena dari tahun 80-an 90-an kalau kita lihat nih orang-orang Jakarta kita tahu lah di pinggiran jalan tuh misalnya daerah-daerah Glodok, daerah-daerah apa kan zaman dulu kan masih ada banyak tuh yang berdiri. Nah, Gunung Sahari. Nah itu. Nah, akhirnya kan sekarang kan di pemerintah mengambil keputusan untuk seperti itu sih kalau menurut saya sih. Dan misalkan kalau kita ngomong misalnya nggak bisa dicegah sih Mbak Fani sih, dalam arti itu nggak bisa dicegah sih. Dan dalam arti gini, para pekerjanya ya kalau terregistrasi kita berharap mereka itu bekerja atas keputusan mereka. Bener kan? Kalau terregistrasi nih, bukan dipaksa, bukan dijual, karena terregistrasi di ini kita berharap. Walaupun bisa juga pasti dipaksa untuk ngomong dengan ini. Nah, dan yang berikutnya itu kalau kita terlokalisasi, ya orang-orang yang mencari hiburan ya ke sana aja. Dan nanti ya udah kita tahu dan misalnya kita sebagai parents atau sebagai orang yang tidak mau ya kita hindari ke sana. Itu sih. Itu kalau gimana Mbak Kla? Persis kayak Ganggu Bayi bilang. Mengurangi tingkat pemerkosaan betul. Gitu. Jadi ya. Betul. Daripada sembarangan orang kan gitu. Akhirnya kan kalau ada tempatnya mereka jelas mau kemana gitu. Dan itu saya tadi itu yang mereka mau ya, yang mereka yang mau ya silakan. Mereka yang nggak mau ya jangan. Itu saya kalaupun nanti
terjadi apa-apa ya tanggung jawab masing-masing, secara moral, secara agama sih. Itu kalau menurut saya sih seperti itu sih. Seperti itu. Semoga nggak salah ngomong ya. Berat nih Karena soalnya. mungkin karena ya kayaknya sih ada alasan ya kenapa prostitusi ini dianggap atau sudah terbukti salah satu praktek tertua, malah bisa dibilang praktek tertua gitu berkaitan Betul. dengan reproduksi ya, berkaitan dengan seks gitu. Udah itu salah satu pekerjaan paling tertua di dunia gitu, jadi kayak itu ada alasannya kenapa, berarti kan deep down inside manusia butuh gitu. Dan nggak bisa sampai sekarang nggak hilang. Ya maaf kata, Makanya. maaf kata tadi itu, dan nanti pekerjaan-pekerjaan lama-lama kan terkikis, lama-lama hilang, lama-lama ada yang pekerjaan yang awalnya pekerjaan sebagai paling gampang pelukis poster film zaman dulu. Wah, siapa sih yang nggak ngeliatin poster film di zaman dulu tuh, pelukis sih. Sedih ya. Terus akhirnya jadi print, ya di print. Sekarang mana ada fisik-fisik kita tempel gitu lagi, dikit sekali dalam arti kan. Sekarang itu hilang tuh pelukis tuh. Nah, terus ada pekerjaan lain hilang, tapi pekerjaan ini kan kayak ya dalam arti cukup tanda tanya, kok bisa sih? Kalau gitu kan pangsa pasarnya ada. Kucingnya lucu tuh. Ikutan ya. Mau ikutan. Nah, seperti itu. Gimana Mbak Fani? Apakah cukup memuaskan sih? Banget. Terima kasih loh. Aku suka nih tiap bicara. Tapi di Batam yang dibilang sama Mas Setiawan itu sebenarnya sudah ada loh, sudah pernah dibikin namanya Kampung Bule. Betul. Jadi Kampung Bule ini memang diciptakan untuk itu, dan emang dari pemerintah udah silakan gitu. Udah di orang-orang sekitaran juga udah tahu, oh, Kampung Bule emang tempatnya itu emang. Tapi nggak tahu kenapa masih ada yang terjadi juga sih, hal-hal pemerkosaan memang masih ada. Dan itu pun tempatnya bukan deket-deket itu, di tempat apa ya. Jadi ada satu daerah di daerah Kupang itu jalanan kosong banget. Di itu tuh emang sering banget rawan terjadi pemerkosaan. Karena di daerah itu emang nggak ada tempat kayak Kampung Bule itu. Ya mungkin emang kemungkinan emang tempat kayak Kampung Bule itu emang ya setidaknya diperbanyak gitu tempatnya kalau memang untuk menghindari hal-hal kayak gitu sih. Itu emang udah ada di Batam sih. Dan itu tempatnya di tengah kota. Cuma ya itu Mbak Fani, dan nanti diharapkan, kita berharap, benar-benar berharap kalaupun itu dilegalisasi, ya jangan ditekan, dalam arti ya benar-benar ya istilahnya, maksud saya gini, jangan ditekan, oh kalau kamu mau beroperasional kamu harus ada uang di bawah amplop, di bawah meja. Ya maksud saya kalau mau ya benar-benar pure peraturannya apa? Apakah anak-anak di bawah umur sekian nggak boleh? Ya nggak boleh, jangan. Dalam arti anak orang yang nggak boleh ada anak-anak di bawah umur gitu, harus betul. keluar dari daerah situ. Dan istilahnya sebagai pekerjanya pun harus ada minimal umurnya, dan istilahnya harus ada konsen bahwa dia dengan sadar, istilahnya bahwa dia ini dengan sadar bahwa dia ini ya bukan paksaan seperti itu, walaupun harus itu di atas usia itu ya, usia sehat minimal, kan, kayak 18 tahun ke atas misalnya gitu-gitu. Dan mungkin Cuma ada istilahnya kayak ada alat misalnya for example ya pencegahan penyakit seksual, for example misalnya kondom dan lain-lain, gimana caranya betul. diwajibkan seperti itu sih. Ya mungkin ini pasti akan bertentangan dengan para pendengar sih. Ini pasti sih. Karena kan agree to disagree. Tapi ya memang ya tadi itu, ini benar-benar secara agama saya menolak. Secara agama saya menolak. Tapi secara kita tahu bahwa ini nggak bisa dicegah, daripada diem-diem dan misalnya daripada oknum-oknum diem-diem segala macam, ya mendingan itu secara logika, secara ilmu pengetahuan sih, seperti itu sih. Tapi susah kan, nggak masyarakat nggak semuanya open minded gitu. Nggak bakal bisa, ini pasti nggak bakal bisa. Nggak bisa sih. Nggak bakal bisa, berarti itu kan. Asia sih kayaknya susah. Itu kenapa lokalisasi pun masih bertentangan, karena walaupun ada lokalisasi, ternyata itu daerah makin lama penduduk makin berkembang, akhirnya itu perumahan makin mendekati lokalisasi tersebut tuh, ngerti kan? Awalnya jauh mungkin, tapi lama-lama karena perkembangan penduduk, otomatis perumahan makin buka butuh. Akhirnya itu mendekati daerah lokalisasi. Daerah lokalisasi ini akhirnya digusur atas nama Galati ya tadi itu.
Ya Ya Ganggu walaupun Bayi aja apa ya gagal gitu, maksudnya dengan apa ya, dengan perjuangan yang sekeras itu, terus kemudian juga apa ya, sekarismatik itu sosoknya gitu. Pas baca sejarahnya ya sebenarnya dia tidak ya cuma cuma pas zaman dia aja itu baik-baik, tapi Ya setelah udah Ganggu gitu Bayi deh. tiada tidak ada lagi. Heeh. Jadi mungkin ya manusia manusia belum siap sih untuk perkembangan seperti ini. ya emang susah sih, dan saya itu kenapa ya terbukti lah dari tahun ke tahun ini nggak bisa hilang, dan permasalahan ini tetap ada dalam arti, dan mungkin sampai kita udah tiada, udah meninggal, menurut saya ini masalah ini nggak bakal selesai sih menurut saya sih, seperti itu. Bukan begitu Mas Rido? Betul sekali. Pro dan kontranya pasti bakal ada terus ya, sampai kapanpun. Ya nggak usah itu sih ngomongin, mau baru obrolan aja kita mau legalisasi, pasti udah di demo, baru pembicaraan aja udah pasti di demo. Bahkan kita ngomong pendidikan untuk anak, pendidikan seksual untuk anak sekolah, itu pun Itu aja, buset masih aja jadi perdebatan ya. Padahal sex education tuh penting banget ya, kalau nggak jadinya tabu banget. Iya, itu pun dulu pas saya kuliah saya ikut jadi pengajar sex education pun itu udah lama, dan tapi sekarang ini masih pro kontra juga dalam arti Tapi kalau seperti di itu. sekolah swasta kayaknya udah banyak deh, udah normal, udah biasa gitu. Pas SD, sekolah Katolik Kristen gitu kayaknya sex education udah banyak dalam arti kan, kalau untuk sekolah swasta sih dalam arti. Bahkan di gereja saya di Bandung pun, di gereja aja ada sex education. Dan itu ya benar, itu udah terbuka dalam arti, kita kan udah terbuka di beberapa gereja juga udah mengadakan untuk seminar-seminar untuk para remaja sesuai dengan umurnya, yang umur sekian kita kasih sex education-nya seperti gimana. Nah itu sesuai umur lah menurut saya sih, dan itu memang diperlukan seperti itu. Dan ya kita berharap ya open minded, karena otomatis misalkan kalau kita larang, siapa yang mau ngajarin? Orang tua. Kita sebagai orang tua, saya pribadi pun sebagai orang tua ngajarin bingung sih. Caranya Soalnya gimana? kita tidak punya sertifikat atau tidak punya apa ya, ilmunya yang mumpuni gitu, takutnya salah kan informasi gitu. Atau mungkin lebih awkward kali ya, saya nggak tahu deh. Kalau mungkin disangkanya sex education-nya kayak di Netflix kali, yang pandangan orang-orang. Bukan sex education tentang biologinya gitu. Belajar dari ibunya otis. Nah itu kalau itu si Rido tuh makanan itu. Enggak. Tapi emang di sekolah negeri kayaknya belum deh. Dulu waktu zaman sekolah, di pelajaran sekolah itu ada soal sex education tapi selalu di skip. Dari SD, SMP, SMA tuh apa? Soal reproduksi bukan sih kalau nggak salah? Reproduksi kodok. Iya. Reproduksi. Paling reproduksi kodok kali ya. Itu aja langsung tuh kalau misalnya ada kayak bicara ini kayak iya betul. Ya betul. Iya benar. Sekolah negeri masih kayak. Nah, belum ada. Sepanjang saya dulu sekolah dari SD, SMP, SMA tuh selalu di skip. Tapi cuma untuk dimasukin ujian cuma kayak teori tok gitu aja udah. Cuma dikit aja, padahal babnya ada berapa halaman, tapi cuma paling 2 soal doang itu kayak, jadi ya cuma sekedar nambah-nambahin soal doang, soal ujian doang, bukan yang untuk diseriusin. Kayaknya sih imbauan dari pemerintah untuk sex education tuh udah dijalanin, tapi ya kayak gitu doang, yang penting udah masuk nih, udah pelajarnya, udah puas kan, formalitas aja ya. Iya, minimal masuk dah. Oke. Iya. Karena serba sulit juga sih dalam arti, kalau misalkan kalau ranah pendidikan juga tadi itu, apakah sebagai pengajarnya sudah siap belum, misalnya tenaga, maksudnya saya sudah mendapat sertifikasi juga belum, bisa pengajaran kita ngomong kalau sertifikasi ya, dalam arti apakah mereka siap nggak untuk mengajarkannya dengan bahasanya benar ataupun bahasa yang cocok. Karena dalam arti sebagai guru, kita sebagai orang tua pun yang ngajarin aja pusing, jadi kita ngerti lah, maksudnya jadi guru itu susah. Salah ngomong dikit udah jari udah nunjuknya 10 jari itu ditunjuk. Iya, menarik sih. Ini sih memang banyak bahasannya sih mengenai film ini sih, dalam arti, dan tadi itu ya diskusinya itu benar-benar bisa didiskusikan kapan aja, bahkan
nanti berapa puluh tahun ke depan pun ini masih bisa didiskusikan sih. Masih Seperti relevan ya. itu. Masih relevan sih seperti itu. Nah, kita langsung balik lagi ke filmnya. Kalau tadi kan mengenai temanya yang udah membleber kemana-mana. Nah, menurut Mas Ridho nih sebagai pelahap film India pertama nih ya, seperti itu ya. Ini gimana nih, Mas Ridho, secara teknikal segala macam? Secara teknikal film ini punya jiwa apa ya, movementnya bagus banget. Dan apa ya, siapa sih nama sutradara, gue lupa nama sutradaranya, itu banyak banget. Saudaranya, Iya, sama sutradara apa ya, lupa. saudaranya itu si Sanjay Leela Oh iya, Bansali. Yang gue lihat dari dia ini adalah dia itu emang dari awal berhasil ngehidupin karakter Gangubai gitu. Ya dari cara dia berceritakan Gangubai itu, gue pikir cuman untuk diperkenalkan aja, latar belakangnya cuma dari waktu dia ngomongin flashback. Tapi ternyata makin lama dan 2,5 jam itu banyak banget di apa ya, sekitaran lingkungan Gangubai dan kita Gangubai itu yang emang diekspor lebih luas gitu. Dan bahkan secara teknis film ini tuh udah kelasnya udah tinggi banget gitu. Cara dia memainkan kamera ketika lagi pernikahan, ketika lagi nari, ketika apa segala itu, kita ngelihatnya aja mungkin pusing gitu kan, ini bikinnya gimana, seberapa banyak orang dilibatin, apalagi yang di tempat pernikahan itu gue ingat gangnya kecil kayak gini doang gitu, gangnya kecil gini doang, tapi bisa seluas itu gitu shotnya gitu. Dan yang satu lagi yang paling suka dan memorable ketika dia ketemu Gangubai itu ketemu sama yang pemuda itu loh, siapa ya namanya? Yang main Lupa. kartu. Iya, yang main kartu itu kan apa ya? Dia bisa berhasil ngebikin sequence promes, tapi nggak ada ngomong gitu, nggak ada dialog. Udah, gue inget itu sampai 20 menitan tuh nggak ada ngomong sama sekali, cuman kayak lempar kartu kayak. 20 menit nggak ada ngomong sama sekali, tapi kita masih believable kalau mereka tuh fall in love gitu loh. Jadi kayak Lagi flirting. ya betul, flirtingnya bagus banget gitu, kayak belum pernah sih nonton film romance yang nggak ada ngomong kayak gitu tuh, tapi kita bisa oh ya udah believable, mereka emang lagi flirting aja gitu. Dan itu yang benar-benar bagus sih, emang ide-ide si sutradaranya itu dalam menghidupkan semuanya, bahkan 2,5 jam itu berasa bagus, nggak berasa membosankan sih. Itu sih. Nggak ingetin sama ini, Romeo and Juliet-nya Bahruman. Atau Moulin Rouge-nya. Justru Moulin Rouge kalah loh sama ini, sinematografi penggambaran umum bisa begitu mewah, kaget loh. Karena kalau Moulin Rouge itu kan teatrikal banget gitu. Iya. Ini murni banget lingkungan kumuh, tapi bisa dilihatnya benar-benar mewah gitu. Mewah banget, padahal kumuh gitu. Luar biasa sinematografi. Kalau Moulin Rouge kan karena dia emang ciri khas dari Bahruman kan, dia kan ingin warna ya. Iya. Yang colorful istilahnya. Betul. Nah, seperti itu sih. Nah, tadi itu lagi ngomongin apa nih? Mungkin aja nih apa musikalnya, romantisasinya itu dengan musikal segala macam ya. Ya keren sih. Nah, kalau nah Mbak Kla deh, sebelum terakhir deh nih, gimana nih? Overall nih gimana nih? Dari segi apakah dari segi musiknya, segi sinematografinya, ada gak yang pengen diomongin? Juara pertama sinematografinya, kedua dialognya benar-benar nggak kaleng-kaleng, setiap dialognya bermakna dan sampai keinget. Yang paling keren tuh yang pas temannya meninggal itu ikat kakinya, itu aduh jelek banget ke hati gitu. Terus dialog pidato dia tuh nggak ngebosenin gitu, jadi dengerin mereka ngomong tuh nggak ada yang bosen, semuanya tuh bermakna banget. Terus yang paling itu adegan romansnya juga nggak, oh ya sama tarian dan musiknya baru kali ini loh. Aku awalnya mau skip pikir kalau ada tarian mau di skip, tapi enggak, sampai terhipnotis nonton gitu dan masuk ke dalam acaranya itu gitu. Baru kali ini nonton India nikmatin keseluruhannya, satu paket lengkap, benar-benar bagus. Itu sih. Juara. Waduh. Nih Mbak Fani gimana nih Mbak Fani nih? Kalau saya pribadi ini tim tetap nonton lagunya sih. Kan justru saya berharap, benar-benar berharap nih jangan sampai India gini. Saya berharap nih kalau kayak film musikal Amerika akhirnya hilang tuh musikalnya. Film theatrical
China. Isai dulu kan China kan juga musikal ya, banyak nyanyi segala macam hilang. Nah ini saya bener-bener nih berharap nih India jangan sampai hilang. Ciri khas sama keindahannya juga dilihat dari situ gitu. Aku bahkan kayak kemarin sempat mikir gitu, ada nggak ya komunitas apa sih namanya? Kalau sekarang kan suka ada kayak dance K-pop gitu-gitu kan. Ada nggak ya komunitas orang-orang yang sering apa sih atau nari India rame-rame gitu, kayak flash mob gitu-gitu, Di jadi pengen Indonesia. ikutan deh. Oh, oke, seru kemarin pas ngeliatin si Tapi Ganggu susah loh. Bayang. Iya, benar ya. Ngeliatnya jadi kayak ini capek banget nih kardionya di buset itu capek. Karena semuanya Itu gerak kan kalori. sampai mata. Nah, gitu-gitu. karena ya setahu saya itu zaman dulu itu untuk menjadi seorang aktor atau aktris India ya mereka itu Nggak harus mudah. berakting, harus bernyanyi, harus menari. Kebayangin tuh gimana Harus caranya satu tuh. paket makanya. Cuman kadang kalau misalkan terlalu banyak iya. ada bosan dan kadang tiba-tiba lagi Ya. ngobrol terus nari-nari bawah pohon gitu. Ternyata ini guys bagus banget. Ibarat kata sih hampir sama kayak West Side Story sih, cuman kan kalau West Side Story kan Jadi sih Emang musikal. baratnya, itu kan kalau emang ini asli. musikal ya. Nah, seperti itu sih. Semua film India mungkin drama musikal kali ya. Dulunya benar kan Musik kayak bagian dari. kayak film Mandarin dulu kan juga gitu kan, film China ya, teatrikal kan, musikal juga kan ya. Nah, justru itu saya berharap sih jangan sampai dihilangin total sih, apalagi warna-warna khasnya. Itu saya berharap sih Selama warna masuk ke khasnya. dalam filmnya kayak Ganggu Bay sih asik-asik aja sih. Aku pamit dulu ya soalnya mau tidur anak-anak. Oke, thank you banget ya Kla ya. Bye Bye-bye. semuanya. Nah, Mbak Fani gimana Mbak Fani? Nah, terakhir nih gimana nih untuk Ganggu Bay ini? Sangat diwakili sama tadi Mas Rido dan juga Mbak Klasi, ini film keren banget. Terus jadi kayak kita apa ya, lupa nih nyebut satu sosok yang juga apa ya, kemunculannya sih sebentar aja gitu, tapi kayak itu ngebekas banget sih, dia emang salah satu bentuk alpha male di dunia aktor India tuh, si yang Ajay Devgan. Iya, betul. Bapak mafia itu udah tuh dia muncul kayak buset, serem bener, awuran bener. Serem banget gitu, maksudnya penjahat yang jahat banget pun dia takut ya. Gitu kayak ini penjahat tapi baik, mafia tapi baik, terus kayak udah karismanya awur-awuran emang. Nggak bohong sih kalau season actor tuh di India memang dihormatin gitu, kayak Ajay Devgan, Amitabh Bachchan tuh ya wajar lah gitu, karena mereka muncul sebentar aja udah kayak bener. Auranya itu emang bener sih, dalam arti nggak bohong ya istilahnya. Aktor kawakan dalam arti kalau misalkan kami memang bermain dengan baik dan diakui, dalam arti kemunculannya pun istilahnya walaupun hanya sebentar itu memang wah banget ya, bener ya. Bener. Mahal lah pokoknya. Misalnya mukulin orang tuh kita aja ngeri banget, dia nyeret orang aja ngeri banget nih orang. Bang, kagak mau macam-macam bang. Udah. Ketok-ketok dia langsung ketemu gitu. Kalau di Indonesia mungkin si Tio Pakusadewo kali ya. Bisa. Atau Bang Rey saya tapi. Bisa. Ya Al Pacino sih kalau Hollywood ya, kelihatan lah. Robert De Niro, Al Pacino yang udah kelihatan lah. Al Pacino. Sama ini. Ed Harris juga tuh serem banget anjir. Ed Harris, terus sama ini si almarhum Ray Liotta ya sebenarnya ya. Ray Liotta itu. Joe Pesci. Waduh. Iya itu emang ya season actor, apalagi mereka udah sering main mafiaan. Ya kayak gitu kemarin tuh. Mafiaan. Oke nih. Thank you banget nih sebenarnya nih untuk Mas Rido, Mbak Fani dan Mbak Kla nih ya. Aduh, semoga nih podcastnya aman nih. Nggak ada. Aduh. Oke, pokoknya ya yang penting nih para sobat BB69 yang dengerin nih semoga nih mempunyai pemikiran terbuka lah dengan apa yang tadi kita ngomongin, yang kita bahas, dan ya kita nikmati aja film ini, dan saya film ini memang top marotop lah dalam arti untuk dari cerita, dari acting, dari sinematografi, wah, semuanya dari tarian, dari lagu ini ya, nikmati kalian. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Rido, sukses untuk filmnya itu yang di belakang tuh, poster filmnya itu apa tuh? Apa? Nggak ada yang hijau-hijau tuh. Itu film barunya Mbak Fani itu. Siapa tahu Mbak Fani mau jadi Japri ya. Langsung Japri ya. Nah, Mbak Fani ini bisa nih jadi istilahnya ibu-ibunya. Ibu-ibu mafia boleh?
Sumpah. Ibu mafia bisa ya, aman ya, Nanti pas Halloween kita bikin pesta yuk. Aku udah kepikiran mau pakai kostumnya si ibu-ibu yang di Kungfu Hustle. Oh, yang dikuncir-kuncir terus pakai rokok sundut gitu ya. Ibu kos Iya. Ibu kos gang kelinci. dengan auman macannya. Auman kelinci. Oke, thank you banget ya. Kalau gitu semoga kita akan bisa berjumpa lagi ngomongin tentang film lainnya. Oke, see you.